Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sedikit kita melanjutkan tentang fikih, melanjutkan tentang penjelasan ayat dari surah Al-Fatihah atau tadabbur yang bisa menambah kekhusyuan kita di dalam salat. Kita sudah sampai pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Senantiasa kita menghadirkan bahwa yang memiliki hari pembalasan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lakukan semuanya tetap akan menghadap Allah. Maka deixe pigau jauh popole, itu semuanya yang akan kita hadapi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Yang memiliki hanyalah Allah. Siapa yang kita andalkan selama ini di dunia? Tidak ada. Di hari kemudian Allah mengatakan Anal Malik, Ainal Muluk. Sayalah raja pada saat ini. Mana orang-orang yang mengaku raja pada saat itu? Tidak akan muncul orang-orang yang bisa membela kita. Tidak akan. Maka beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merdekakan agama Allah, dahulukan agama Allah, tinggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang lain. Sebab nanti di hari kemudian Malik yang memiliki atau Al-Malik yang raja, yang berkuasa pada saat itu pada hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada membaca ayat itu kita menghadirkan bahwa kita tidak akan pernah lolos. Akan ada hari kemudian. Yang saya lakukan akan saya dapat dari hari kemudian. Kebaikan saya akan mendapati itu kebaikan, keburukan saya akan mendapati itu keburukan, tidak akan tertukar. Orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan itu di dalam ketika kita membaca Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita meyakini bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur Alhamdulillahi Rabbil Alamin hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini bahwa Allah maha luas rahmat yang berikan rahmat seluruhnya di dunia. Orang kafir, orang musyrik, orang yang beriman semuanya dikasih makan dan minum. Bahkan hewan sekalipun dikasih makan dan minum. Walaupun Ar-Rahim yang disayangi hanyalah orang-orang beriman di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hari kemudian. Kalau kita mengimani semua ini, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Tidak ada yang kami sembah kecuali Allah. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kami memohon pertolongan. Di sini sangat penting ya, kita hadirkan bahwa hanya Allah tempat kita beribadah dan hanya Allah tempat kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu. Sebab kebanyakan kita mengaku beriman kepada Allah, tapi kalau menghadapi masalah pada siapa dia minta tolong? Sandro. Lo kemas Sandro. Padahal dia percaya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Kenapa dia pergi ke dukun? Dia percaya yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah. Kenapa dia buang telur di sungai? Ya. Dia percaya bahwa yang mengatur segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia pergi ikat-ikat sesuatu di pohon atau di kuburan dan lain sebagainya? Makanya ini cukup orang itu cerdas, dia tidak akan melakukan kesyirikan. Asal macai, dia tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Bersamaan dengan itu, kalau orang memiliki akal yang kurang baik, maka disitulah. Maka gelar apapun, doktor sekalipun, profesor sekalipun, kalau dia menduakan Allah, dia macah, tidak pintar. Hanya untuk mengesahkan Allah. Yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, yang memiliki adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, mematikan adalah Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Dia menyekutukan Allah. Di mana kecerdasannya? Tegi monro macam ngena. Orang sekarang semakin kuliah, ada kasus yang pernah
sampai kepada saya mengatakan sejak dia kuliah makutan maka engkau gapuang. Subhanallah. Dia kuliah di salah satu universitas yang besar di Makassar ini. Ya, namanya pergaulan dari pesantren, baik salatnya, bagus, akhlaknya. Tiba-tiba dia kuliah bergaul dengan siapa? Tiba-tiba dia mengatakan, dia katakan kepada orang tuanya bilang, ada jitu Allah. Coba kira-kira kalau kita ada anak kita seperti ini, langit ini runtuh. Yang dia ragukan adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu. Mana kecerdasannya? Untuk apa dia kuliah? Hanya untuk mengingkari bahwa ada yang menciptakan atau tidak ada, bahwa benda ini, apa langit dan bumi ini tiba-tiba ada. Di mana letak kecerdasannya? Orang yang cerdas itu, kalau dia melihat kebenaran dia ikuti itu. Kalau dia lihat kebatilan dia hindari. Itu cerdas itu. Karena kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah dan kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Hadirkan ini, bahwa yang bisa menunjukkan saya kepada jalan yang lurus hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan keselamatan itu hanya ada pada jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah agama Islam, berada di atas sunnah, berada di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat ini dan ini, si fulan muda ciri yeye, itu apakah ada dalilnya bahwa dia itu maksum? Tidak ada. Makanya tidak ada fanatik kepada manusia kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada dalilnya maka ikutilah ustaz ini, ikutilah kelompok. Tidak ada. Yang ada dalilnya ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti yang diturunkan kepada Allah, kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Dari situ kita akan merasakan, puang, betul-betul nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat besar. Di antara orang yang engkau murkai dan orang yang sesat, saya keluar dari semua itu. Engkau mata tepuk, saya beriman kepadamu ya Allah. Saya termasuk engkau yang beri nikmat. Kita hadirkan itu dan makna-makna yang lain berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita salat itu hidup, dia dibaca bawang. Ya, jadi pelajari setiap zikir dan doa-doa di dalam salat. Ya, misalnya hari ini Allahu Akbar, ini disebut tuan, Allahu Akbar. Besok Sami Allahu liman hamidah, ini disebut tuan. Hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Besok alhamdulillahirabbil alamin. Pitung ngaso sokuni surah Al-Fatihah. Mengeloni sempajata. Hari ini subhana rabbiyal a'la. Ya, hari ini baca, karena salat apapun yang kita lakukan ia motor makuli-kuli bacana. Itu saja. Salat fardu, salat sunnah, yang lain itu cuma papengupuna. Yang lainnya sama semua. Pada manang. Jadi alangkah ruginya narekku dia gurui arti daripada ucapan yang kita ucapkan di dalam salat. Karena itu terus saja cedek mi bawang. Sedangkan bahasa Inggris 3 bulan kursus pintar bahasa Inggris. 3 bulan kursus pintar bahasa Jerman. 50 tahun salat belum tahu arti surah Al-Fatihah. Masya Allah. Bagaimana bisa? Kalau kaki merantau, sesudah sudah ciri ni dialeknya. Loga-loganya kita sudah bisa ikuti. Nerapi ni sudah 20 apalagi matau, di sini bahasa ada. Tapi salat, subhanallah. Kita sudah puluhan tahun salat, dia pedis sangi baca betuan na yor di pawe. Ucapan yang kita ucapkan di dalam salat. Masuk. Lewat. Ya, insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Ya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, kesempatan dan keimanan. Insyaallah mungkin ini juga akhir daripada majelis sebelum Ramadan ini, dan kita akan lanjutkan setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita di dalam bulan Ramadan dan memberikan kita umur yang panjang di atas ketaatan, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bermajlis membahas tentang Rasulullah dan bagaimana kita cinta kepada Rasul dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala